Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Selamat pada hari ini. Sebenarnya ini rekamannya dari sore, jadi ya mulainya dari sore aja. Ya, selamat sore semuanya. Oke, sorry. Eh, Mohon maaf, pembukaannya agak jelek. Namun hari ini, pada konten hari ini atau video hari ini, kita akan membahas tentang Indonesia pada awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal yang ada di PowerPoint. Jadi saya harap kalian yang sudah dapat PowerPoint dari saya bisa atau sudah membaca materinya, di mana saya di sini hanya akan menjelaskan beberapa bagian saja dari PowerPoint ini. Dan mungkin nanti di lain kesempatan saya akan memberikan tambahan hmm, atau pelengkap ya dari materi di bab kedua ini. Oke, kita mulai aja. Kehidupan politik pada awal kemerdekaan. Oke, jadi ini adalah sebuah situasi di mana Indonesia baru saja memperoleh pengakuan kedaulatan. Poin-poin apa saja yang ada di sini? Salah satunya perihal hmm, pertama, perubahan sistem pemerintahan dari yang presidensial menjadi parlementer yang ditandai dengan adanya maklumat maklumat dari KENIP nomor 5 tahun 1945, yaitu eh, tentang adanya partai politik nantinya, salah satunya itu. Kemudian ada perubahan fungsi KENIP. Nah, yang tadinya dia sebagai pembantu presiden wakil, dia berubah menjadi majelis legislatif. Jadi sesuai dengan konteks atau konsep dari Tres Politika, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian penerapan kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau RERA yang tujuannya menyederhanakan angkatan perang yang dianggap terlalu rumit. Mengapa dikatakan terlalu rumit? Dikarenakan eh, pemerintah Indonesia pada saat itu belum memiliki struktur organisasi militer yang cakap, sehingga ketika awal kemerdekaan pemerintah dalam hal ini harus membangun semuanya itu dari nol. Maka tak pelak eh, dalam perkembangan TNI dari era revolusi hingga hari ini itu masih membutuhkan banyak bantuan-bantuan, ya khususnya pada awal revolusi, di mana bantuannya berupa pelatihan, sumber daya, dan juga senjata yang diperlukan, termasuk untuk mengorganisir banyaknya laskar-laskar rakyat atau perjuangan yang turut serta dalam eh, revolusi Indonesia saat itu. Maka taplak jumlah angkatan perang yang jumlahnya banyak itu akhirnya dirampingkan, yang berimplikasi kepada eh, banyaknya para perwira-perwira yang pangkatnya yang diturunkan. Kemudian tidak semua anggota laskar itu bisa masuk ke dalam tentara resmi, dikarenakan mulai dari faktor pendidikannya hingga latar belakang dari orang tersebut. Lalu selanjutnya ini kita membahas tentang kabinet. Nah, yang menarik kalau kita bicara tentang kabinet, sistem pemerintahannya karena menganut sistem parlementer, maka kita mengenal istilah namanya Perdana Menteri. Ya, Perdana Menteri. Jadi ketika itu eh, Perdana Menterinya dimulai dari Natsir, kemudian lanjut ke Sukiman, kemudian sebentar, dilanjut dengan Kabinet Wilopo, Ahli Sastro Amijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali II, dan
Kabinet Juanda. Nah, mungkin kalau kita perhatikan sesungguhnya kabinet ini kan berlangsung dari sejak 1950 hingga 1959. Jadi dalam rentang waktu hampir 10 tahun terjadi, bukan 10 tahun ya, tapi dari sejak tahun 50 hingga 59 memang menerapkan sistem parlementer atau demokrasi liberal. Akan tapi dalam 5 tahun selama ini terjadi 7 kali pergantian kabinet. Makanya bisa dikatakan sistem pemerintahan Republik Indonesia pada saat itu tidaklah stabil. Namun yang menjadi pertanyaannya, apa sih yang menjadi penyebab jatuhnya kabinet tersebut? Nah, itu tugas kalian untuk coba mencari tahu kenapa kabinet Nasir itu bisa berubah. Kemudian kenapa ada Ali 1, kemudian muncul Ali 2. Lalu apa sih yang dihasilkan dari masing-masing kabinet tersebut? Nah, karyanya apa atau prestasinya apa? Itu yang harus kita coba telusuri. Oke, dan mungkin nanti saya akan coba kasih tambahannya belakangan ya, tunggu aja tanggal mainnya. Saya akan berikan semacam pelengkap mengenai bagaimana kabinet pada era demokrasi liberal ini berakhir. Namun yang jelas, kalau kita bicara masa demokrasi liberal, kita bicara sistem multipartai. Sistem multipartai ini kan merupakan bagian yang tadi yang sudah disebut di slide yang pertama mengenai maklumat Wapres tanggal 3 November 45, di mana memberikan kebebasan pembentukan partai politik. Lalu, menurut Hatta, sistem multipartai bertujuan untuk memudahkan kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban kepada barisan perjuangan. Namun pada perkembangannya justru sebaliknya, dikarenakan demokrasi di Indonesia saat itu belumlah dewasa, jadi masing-masing partai ini saling bersaing, saling menjatuhkan, dan ujung-ujungnya mencari kesalahan dari partai tersebut. Terlebih lagi dengan bukan terlebih lagi ya, tapi emang ini salah satunya penyebab mengapa kabinet pada era demokrasi liberal itu bergantian. Nah, selain itu yang perlu kita ketahui juga, yang paling terkenal dari era tersebut adalah pemilu. Nah, pemilu ini kan tujuannya memilih anggota parlemen nih, dengan hasilnya seperti ini ya. Saya tidak perlu menjelaskan, bisa kalian lihat. Kemudian pada tanggal 15 Desember ada pemilihan keduanya, yaitu memilih anggota konstituante. Nah, itu. Nah, mungkin bisa kalian coba pahami ya, kenapa sampai seperti itu? Apa sih yang menyebabkan era demokrasi liberal ini yang pengennya mungkin meniru Amerika dalam hal berpolitik, tapi kenapa kok bisa gagal atau tidak berjalan dengan baik? Nah, cobalah kalian analisis hal tersebut. Nah, berikutnya, ini saya anggap slide terakhir ya. Nanti slide selanjutnya akan menyusul. Konstituante. Hasil pemilu gagal menyusun undang-undang, kemudian penyebabnya perdebatan mengenai dasar negara, kemudian sistemnya seperti apa, serta perselisihan partai politik. Lalu, langkah lanjutannya apa? Langkahnya diusulkannya Undang-Undang 45 sebagai konstitusi negara. Jadi yang seharusnya kita harus punya undang-undang baru, ternyata kita balik ke Undang-Undang 1945. Walaupun yang perlu kita ketahui, kita mengenal istilahnya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Apa itu Undang-Undang Sementara 1950? Nah, untuk lebih detailnya coba kalian tanyakan kepada guru PKN kalian. Detail mengenai Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dan berakhirnya era demokrasi liberal ditandai dengan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Oke, mungkin itu aja bagian pertama dari penjelasan saya mengenai demokrasi liberal. Nanti selanjutnya akan menyusul
bagian keduanya sebagai pelengkap dari rekaman ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.